Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada hari ini Jumat Agung, yaitu peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 2 April 2021 yang diangkat dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 hingga ayat yang ke-48. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dimanapun kita berada. Khotbah kita pada hari Jumat Agung ini, yaitu peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus, mengangkat topik Yesus menyerahkan nyawanya. Ada dua pengertian yang akan kita maknai melalui topik ini. Yang pertama, ia memberi dirinya untuk keselamatan umat manusia. Saudaraku, ada sebuah cerita dari kitab Mahabharata. Demikian, seekor merpati dimangsa burung gagak. Merpati terluka dan cepat-cepat ia masuk ke istana raja. "Oh Gusti, tolonglah hamba. Ada seekor gagak memangsa hamba." Raja merasa iba, lalu berkata, "Tenang, di sini kamu aman. Aku akan melindungimu." Pada saat itu juga gagak masuk, langsung berkata, "Merpati itu kepunyaanku. Ini sesuai dengan hukum, karena punggungnya sudah kutandai dengan luka." Sebagai seorang pemimpin, raja harus menghormati hukum. Tetapi di lain pihak, raja harus menepati janjinya kepada merpati, sebab dia sudah terlanjur berjanji akan melindungi merpati. Tiba-tiba, raja mendapat akal. Ia menawarkan daging rusa sebagai pengganti. Burung gagak langsung mencemooh. Manusia licik, seenaknya saja memotong hewan. Bukankah manusia sendiri punya tubuh? Raja terkejut. Apakah ia harus memberikan sepotong anggota tubuhnya sendiri? Dengan berat hati, raja berkata kepada pengawal, "Pengawal, ambil timbang. Timbanglah merpati ini. Seberat burung merpati ini, seberat itu kamu potong betisku." Para pengawal tercengang. Dengan hati-hati,
dikeratnya betis raja. Namun ternyata itu belum seberat merpati. Dipotongnya lagi sekerat daging paha raja, juga belum cukup. Aneh, timbangan merpati menjadi semakin berat. Dikerat lagi sebagian tangan raja, itu masih belum cukup. Sungguh aneh. Sekarang seluruh tubuh raja terkerat habis. Darah bercucuran. Dengan kesakitan, raja masih membiarkan tubuhnya dikerat lagi. Akhirnya raja roboh. Pada saat itu, mendadak burung merpati dan burung gagak menjelma. Ternyata mereka adalah dewa yang ingin mengukur pengorbanan raja. Pada saat itu, raja pun pulih kembali. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, bukankah lebih daripada itu yang telah diperbuat oleh Raja kita, Yesus Kristus? Ia memberikan dirinya untuk kepentingan umat manusia. Diberinya dirinya dikerat untuk umat manusia. Selama hidupnya, Tuhan Yesus memberi dirinya kepada siapapun. Keempat, kitab Injil menggambarkan gaya hidup Tuhan Yesus sebagai gaya hidup yang memberi. Ia memberi pengakuan kepada Sakeus. Ia memberi harga diri kepada seorang wanita Samaria. Ia memberi kelepasan dari rasa bersalah kepada wanita yang akan dilempari dengan batu. Ia memberi pegangan baru kepada orang-orang Galilea. Ia memberi koreksi kepada orang-orang Farisi. Ia memberi pengampunan kepada orang-orang di Kapernaum. Ia memberi hidup kepada Lazarus. Ia memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Ia memberi teguran kepada Marta. Ia memberi penyembuhan dan pengampunan kepada banyak orang. Saudaraku, Yesus juga pernah berkata, "Aku memberi kelegaan kepada." Matius 11 ayat 28. Kemudian aku memberi hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Bagi Tuhan Yesus, makna keagungan dan keluhuran hidup adalah diukur dengan apa yang kita beri, bukan dengan apa yang kita peroleh atau apa yang kita punyai. Lalu saudaraku yang terkasih, pemberian Yesus yang paling besar, yang paling luhur, yang paling mulia dan agung adalah ketika ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi umat manusia di kayu salib di Bukit Golgota. Ada 2 kejadian menurut khotbah kita hari ini atas peristiwa ini. Pertama, alam ikut berduka atas peristiwa keluhuran hidup Tuhan Yesus ketika ia mengorbankan dirinya di kayu salib. Nats khotbah kita berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Saudaraku, seolah-olah alam ikut berduka, ikut berkabung atas peristiwa pengorbanan Yesus ini yang memberi nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Jika alam ikut merespon peristiwa ini, bagaimana dengan respon kita sebagai orang yang beriman untuk merespon pengorbanan Yesus demi kita, demi dosa-dosa kita,
demi keselamatan umat manusia. Yang kedua, saudara, tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci yang memisahkan ruangan yang kudus dengan ruangan yang maha kudus terbelah dua. Peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus membuka jalan manusia kepada Allah Bapa, bahwa tidak ada lagi ruangan pemisahan yang kudus dengan yang maha kudus. Peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus membuka jalan manusia kepada Allah Bapa, bahwa tiada lagi pengantara manusia kepada Allah Bapa selain penghulu kita yang agung, selain imam agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Nyawanya yang telah dikorbankannya membuat kita menjadi orang-orang yang telah diselamatkan. Bukankah gaya hidup Yesus perlu kita sikapi dalam hidup kita, menjadi orang yang bersedia untuk memberi kasih dan menjadi berkat dalam hidup kita masing-masing, karena kita telah menerima kasih dari Tuhan Allah sendiri. Yang kedua, saudaraku, bahwa karya pengorbanannya telah selesai dan tuntas. Hidup Yesus tidak pernah terlepas dari Bapanya di sorga. Dia melakukan semua kehendak Bapanya, dan ketika hidupnya akan berakhir, dia tetap berpaut kepada Tuhan Allah Bapa di sorga. Walau derita yang sangat menyakitkan dialaminya, namun Yesus tidak larut dalam sengsara dan derita tersebut. Dengan penuh kesadaran dan dengan pikiran yang jernih, dengan penuh ketenangan dan suara yang nyaring, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Setelah berkata demikian, Yesus pun menyerahkan nyawa. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ini memastikan bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir perjalanan hidup kita, tetapi tujuan akhir perjalanan hidup kita adalah rumah Bapa di sorga. Agar kita jangan pernah larut oleh hiruk pikuk dan gemerlapnya dunia ini. Jangan kita lupa menyerahkan jiwa kita, nyawa kita, roh kita hanya ke dalam genggaman Tuhan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, dari dua peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini, kita melihat ada dua kejadian yang sangat luar biasa. Pertama adalah perubahan yang terjadi dalam diri kepala pasukan penyaliban. Ketika kepala pasukan penyaliban melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah Bapa. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Atas penyaliban Tuhan Yesus ini, atas peristiwa yang terjadi terhadap Yesus Kristus ini, akhirnya hidup kepala pasukan penyaliban mengalami perubahan dan mengalami pembaharuan. Dia mengaku dan mengimani bahwa Yesus adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Bagaimana dengan respon kita setiap kita merayakan Jumat Agung, saudaraku? Adakah pembaharuan dan perubahan hidup terus-menerus terjadi
dalam kehidupan kita? Atau hanya sebagai tradisi, peringatan rutin saja setiap tahun yang terus-menerus kita ulang-ulang tanpa makna dan tanpa juga pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita? Ini juga harus benar-benar kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, adalah dampak terhadap orang banyak yang memukul-mukul dirinya. Dikatakan dalam ayat 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya sendiri. Melihat apa yang terjadi, lalu pulang memukul diri. Yang pasti adalah sebuah penyesalan yang luar biasa. Akibat penyaliban Tuhan Yesus Kristus, orang banyak yang melihat peristiwa tersebut menyesali diri seraya bertobat. Mari, saudara, kita memukul diri kita dan mengatakan, untuk aku, untuk dirikulah semua peristiwa ini terjadi kepadamu, Tuhan, agar aku memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom.